Kembali lagi saya bicara mengenai beberapa rasio yang dipengaruhi oleh laba itu. Yaitu yang pertama pasti ya NPM ya, net profit margin. Kemudian ada EPS, earning per share-nya. Kemudian ada ROE, return of equity, ROA, return of asset. Ada beberapa lagi ya, mungkin ROS, return of sales. Jadi laba bersih sebelum pajak dibagi dengan penjualan ROS gitu ya. Nah ini kan kalau laba neto ini kan diperoleh sebelum adanya koreksi-koreksi fiskal. Jadi ada koreksi fiskal positif negatif yang mungkin nanti akan mempengaruhi besarnya laba neto. Dengan adanya instrumen fiskal maka rasionya itu kan menjadi tidak tentu berbeda kalau dia dengan komersil gitu loh. Jadi harus dua. Barang tentu dengan adanya rasio-rasio NPM, ROE, ROA, ROS kan gitu ya. Seorang yang menentukan harga tentu akan bermain berapa sih sebenarnya jumlah biaya produksi termasuk distribusinya dalam kos-kosnya itu kan biayanya mempengaruhi laba neto yang akhirnya menentukan tingkat berapa harga yang harus ditentukan. Jika koreksi fiskal itu dimasukkan ke dalam yang mempengaruhi laba neto, baik itu menambah positif banyak atau negatifnya, tentu dia akan menjadi kondisi yang tidak real yang akan menyebabkan pengambilan keputusan, menyebabkan kok laba netoku kecil kan gitu ya. Nah tentu akan bermain di margin. Efeknya apa? Ya tentu akan penentuan harga menjadi bisa uh, yang sebenarnya secara teori itu ada teori yang mempengaruhi produksi, distribusi dan marketing bisa dengan mudahnya naik karena ada instrumen itu. Jadinya penyajian ini penting ya agar kita tahu semuanya bahwa koreksi fiskal ini kan untuk kepentingan perpajakan. Sementara kalau untuk komersil ini kan untuk kepentingan penyajian investor, pemegang saham dan sebagainya. Dimana kalau pajak ini kan memang bagian dari instrumen itu untuk kepentingan negara yang artinya mengurangi laba netonya. Tetapi bukan itu persoalannya, fondasi mental, fondasi dasarnya gitu loh. Itu maksud saya, kenapa harus ada dua penyajian ini. Itu agar di dalam menentukan harga, pengambilan keputusan dan sebagainya terkait dengan suatu usaha misalnya, baik itu orang pribadi, badan atau bentuk lain, itu tidak keliru atau tidak dia memperhatikan faktor-faktor lain di luar kondisi yang dialaminya. Jadi juga harus memperhatikan faktor-faktor eksternal yaitu regulasi pemerintah dan sebagainya. Ini penting karena dari dulu sampai sekarang kan yang kita ketahui, kecuali di tahun 95 sampai dengan tahun 2006, pemerintah di Indonesia itu penyajian laporan keuangannya itu ada dua di SPT tahunan, komersil dan fiskal. Kemudian berubah di tahun 2000, seingat saya sih tahun 2000 tahun 2000 saya lupa, yang jelas ada pergantian itu lampiran dalam SPT tahunan. Dulu itu ada dua, komersil dan fiskal. Jadi komersilnya sekian, fiskalnya berapa kan gitu loh. Karena kan SPT tahunan itu kan fiskal. Itu apakah penyajian yang disajikan dalam satu lembar kemudian ada koreksi fiskal positif dan negatif dalam penyajiannya, ataukah masing-masing dibuat terpisah lembarannya, kemudian ada komersil, ada fiskalnya, baru dimasukkan yang fiskalnya ke dalam SPT, ataukah dalam satu lembar tapi disajikan dua gitu loh. Kalau tidak ada itu dan sementara menghitungnya rasio keuangan yang dibuat itu fiskal bukan komersilnya, ini harus benar diubah. Penting ini. Berapa persen sih pengaruhnya koreksi fiskal?
yang mempengaruhi laba itu? Oh, jangan ditanya, itu cukup besar. Karena persepsi saja bisa saja terjadi. Contoh contoh simpelnya misalnya ada koreksi mengenai dana pencadangan dana cadangan dan gitu ya. Ada koreksi fiskal yang kayak penyajian surat tagihan pajak sanksi-sanksi gitu. Juga ada beban-beban biaya yang dibebankan kepada para pemegang saham sekutu dan anggotanya. Itu juga cukup besar sebenarnya kalau kita pahami mendetail ketika orang itu keliru melaporkannya. Ini dasar banget sebenarnya kalau kita pahami. Ya perlu direform sih sebenarnya. Kapan? Ya saya nggak tahu. Tapi saya hanya ingin mengingatkan kembali, harus ada dua laporan keuangan penyajian rasio. Tahun 2000 saya lupa, yang jelas ada pergantian itu. Lampiran dalam SPT tahunan. Dulu itu ada dua, komersil dan fiskal. Jadi komersilnya sekian, fiskalnya berapa kan gitu. Karena kan SPT tahunan itu kan fiskal. Itu apakah penyajian yang disajikan dalam satu lembar kemudian ada koreksi fiskal positif dan negatif dalam penyajiannya, ataukah masing-masing dibuat terpisah lembarannya, kemudian ada komersil, ada fiskalnya, baru dimasukkan yang fiskalnya ke dalam SPT, ataukah dalam satu lembar tapi disajikan dua gitu loh. Kalau tidak ada itu dan sementara menghitungnya rasio keuangan yang dibuat itu fiskal, bukan komersilnya. Ini harus benar diubah. Penting ini. Rasio-rasio yang dipengaruhi oleh laba itu diantaranya adalah EPS, earning per share, ROE, return of equity, ROA, return of aset, ROA ya, return of asset. Jadi beberapa yang dipengaruhi oleh adanya ini, termasuk juga NPM ya, net profit margin gitu. Jadi setelah adanya koreksi-koreksi fiskal itu tentunya semestinya itu penyajiannya itu ada dua, yang real yang dibuat oleh wajib pajak secara komersil, kemudian ada instrumen kebijakan fiskal yang nantinya hasilnya berdasarkan rumus-rumusnya itu. Laporan keuangan itu ada dua. Yang pertama itu laporan keuangan komersil, artinya dia mencatat semua transaksi yang terkait dengan peredaran usaha atau omset, harga pokok penjualan, dan termasuk biaya-biaya. Jadi semuanya dicatat sesuai dengan dokumen yang tercantum dalam perilaku usaha bisnisnya tersebut. Yang kedua, ada yang disebut dengan laporan keuangan fiskal. Laporan keuangan fiskal ini merupakan adjustment dari instrumen-instrumen ketentuan fiskal di perpajakan, misalnya koreksi pasal 6, pasal 9 Undang-Undang PPH, dan juga koreksi-koreksi yang terkait dengan adanya penyerahan-penyerahan yang dilakukan tidak equal dengan yang ada di laporan laba rugi. Jadi ada dua ya penyajiannya. Ini penting sekali. Laporan keuangan itu ada dua. Yang pertama itu laporan keuangan komersil, artinya dia mencatat semua transaksi yang terkait dengan peredaran usaha atau omset, harga pokok penjualan, dan termasuk biaya-biaya. Jadi semuanya dicatat sesuai dengan dokumen yang tercantum dalam perilaku usaha bisnisnya tersebut. Yang kedua, ada yang disebut dengan laporan keuangan fiskal. Laporan keuangan fiskal ini merupakan adjustment dari instrumen-instrumen ketentuan fiskal di perpajakan, misalnya koreksi pasal 6, pasal 9 Undang-Undang PPH, dan juga koreksi-koreksi yang terkait dengan adanya penyerahan-penyerahan yang dilakukan tidak equal dengan yang ada di laporan laba rugi. Jadi ada dua ya penyajiannya. Ini penting sekali. Laporan keuangan itu ada dua. Yang pertama itu laporan keuangan komersil, artinya dia mencatat semua transaksi yang terkait dengan peredaran usaha atau omset, harga pokok penjualan, dan termasuk biaya-biaya. Jadi semuanya dicatat
sesuai dengan dokumen yang tercantum dalam perilaku usaha bisnisnya tersebut. Yang kedua, ada yang disebut dengan laporan keuangan fiskal. Laporan keuangan fiskal ini merupakan adjustment dari instrumen-instrumen ketentuan fiskal itu perpajakan, misalnya koreksi pasal 6, pasal 9 Undang-Undang PPH, dan juga koreksi-koreksi yang terkait dengan adanya penyerahan-penyerahan yang dilakukan tidak equal dengan yang ada di laporan laba rugi. Jadi ada dua ya penyajiannya. Ini penting sekali.